Selamat sore dan salam sehat. Berjumpa kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan modul 5 dengan topik konservasi ekosistem. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas satu materi dari 3 materi dalam modul ini, dan pada minggu ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu manfaat konservasi ekosistem perairan. Oke, langsung saja ke materi kedua, manfaat konservasi ekosistem perairan. Kita telah mengetahui dan memahami bahwa selama ini kegiatan perikanan sedang dalam masalah dan sedang dalam kondisi krisis. Ada beberapa faktor penyebabnya, seperti penangkapan ikan berlebih atau disebut dengan overfishing, masalah pencemaran, perusakan habitat, dan juga dampak lain dari aktivitas manusia baik di daratan maupun di perairan yang menyebabkan kerusakan yang semakin meningkat pada ekosistem perairan. Nah, masalah ini dianggap sebagai kegagalan sistem atau sistem manajemen yang gagal dalam pengelolaan perikanan untuk mempertahankan produktivitas, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem. Konsekuensi dari kegagalan ini adalah serius dan berjangkauan luas. Nah, salah satu efek yang paling jelas terlihat pada dampak kemampuan sumber daya hayati dalam menyediakan layanan, baik layanan atau jasa penyediaan seperti bahan-bahan makanan dan sumber daya genetik, jasa perlindungan, jasa pengatur ataupun jasa budaya lainnya. Nah, jasa-jasa ekosistem ini telah secara signifikan menurun akibat kegagalan sistem manajemen perikanan. Masalah ini harus dihentikan, dan sebaliknya kita harus mampu membalikkan penurunan ekosistem perairan dengan upaya melakukan konservasi. Nah, konservasi ekosistem ini penting untuk menjaga dan bahkan meningkatkan pasokan berkelanjutan protein berkualitas tinggi dari perairan seperti ikan, udang, kepiting, dan untuk potensi kegunaan serta nilai-nilai lainnya seperti misalnya untuk pariwisata dan rekreasi. Konservasi ekosistem memberikan berbagai manfaat baik bagi ekosistem alami itu sendiri maupun bagi masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan laut. Ada beberapa manfaat yang kita dari konservasi ekosistem yang dapat kita kategorikan ke dalam manfaat ekologis, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekologis diantaranya adalah konservasi ekosistem ini dapat memelihara dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan stok ikan serta menjaga kesehatan laut dalam menghadapi perubahan iklim global. Manfaat sosial dari konservasi ekosistem adalah ini memberikan apresiasi dan keterlibatan dari masyarakat dalam pengelolaan konservasi. Nah, dalam manfaat sosial ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian sumber daya hayati. Berikutnya manfaat ekonomi, kawasan konservasi ekosistem ini memfasilitasi keberlanjutan dalam kegiatan perikanan dan pariwisata. Secara garis besarnya, fungsi dari konservasi ekosistem itu meliputi
memelihara proses-proses ekologis dan sistem penunjang kehidupan. Dalam hal ini adalah untuk menjaga atau memelihara produktivitas ekosistem, melindungi proses-proses ekologis dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Fungsi berikutnya adalah mengawetkan keanekaragaman genetik atau menjaga kepunahan spesies. Fungsi berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya berkelanjutan. Melalui konservasi ekosistem ini, maka masyarakat dan pengguna sumber daya hayati perairan itu diajak untuk menerapkan praktek-praktek pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan sehingga dapat berkelanjutan. Fungsi berikutnya adalah memelihara area alami untuk pendidikan dan penelitian. Penting kita menyediakan area alami di suatu ekosistem bagi pendidikan dan penelitian. Dan fungsi berikutnya adalah keuntungan sosial dan ekonomi seperti sumber inspirasi, pengayaan spiritual, rekreasi, dan pariwisata. Nah, pertama kita akan melihat manfaat konservasi ekosistem bagi perikanan. Konservasi ekosistem biasanya dilakukan dengan menetapkan cadangan area larang ambil, ya, cadangan area larang ambil atau no take zone. Jadi di dalam suatu ekosistem, konservasi ekosistem itu ditetapkan zona cadangan larang ambil yang biasa disebut sebagai zona inti, di mana pada zona cadangan larang ambil ini, no take zone ini, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas terutama pemanfaatan sumber daya ikan atau perikanan. Nah, cadangan no take zone ini, no take area ini, cadangan larang ambil ini menyisakan sebagian kecil ekosistem dalam status perlindungan yang ketat, ya. Jadi no take area ini adalah area yang memiliki status perlindungan yang ketat yang memungkinkan ikan-ikan melangsungkan proses pembiakan dan pembesaran ikan muda di sini, ya. Diharapkan nanti setelah ikan-ikan memijah, ya, dan ikan-ikan muda ini dewasa, dia akan pergi keluar yang disebut dengan limpahan rekrutmen atau spillover. Nah, spillover ini bisa berupa telur yang dibiakkan di sini, larva, ya, ikan muda dan ikan dewasa ini keluar dari area perlindungan atau cadangan no take area ini. Nah, disinilah ikan-ikan setelah dia keluar dari area perlindungan ini bisa dimanfaatkan. Jadi kawasan di sekitarnya akan juga meningkat kelimpahan ikannya berkat dukungan area perlindungan, ya, yang ditetapkan. Untuk perikanan, konservasi ekosistem umumnya dapat dianggap memberikan setidaknya 3 manfaat dasar, yaitu dukungan untuk manajemen stok, termasuk dalam hal perlindungan terhadap tahapan kehidupan dalam siklus hidup ikan, seperti perlindungan tahap pembibitan atau pemijahan atau asuhan pembesaran anak-anak ikan. Kemudian perlindungan fungsi-fungsi penting bagi ikan seperti perlindungan terhadap area pencarian makanan dan area pemijahan. Dukungan juga terhadap penyediaan limpahan spesies yang dieksploitasi, spillhopper tadi, ya, ada limpahan dari area yang dilindungi keluar ke area penangkapan sehingga dia akan memperkaya stok di area penangkapan. Juga dukungan terhadap penyediaan pusat penyebaran untuk pasokan larva bagi perikanan. Yang kedua, ya,
manfaat dasar yang kedua adalah peningkatan hasil sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Ya, kemudian dukungan untuk stabilitas perikanan. Oleh karena itu, konservasi ekosistem bukanlah menjadi ancaman bagi perikanan. Justru konservasi ekosistem, misalnya ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, padang lamun, itu memberi dukungan yang penting terhadap keberlanjutan perikanan. Jadi mempunyai manfaat yang besar terhadap perikanan. Namun karena ketidakpahaman masyarakat, seringkali konservasi ekosistem itu memperoleh tentangan dari masyarakat. Inilah tantangan bagi kita, bagaimana memberi pemahaman tentang pentingnya konservasi ekosistem untuk mendukung perikanan secara berkelanjutan. Berikutnya adalah manfaat konservasi ekosistem bagi pariwisata. Nah, pariwisata sekarang ini telah menjadi sumber pendapatan utama di banyak negara berkembang dan seringkali melebihi nilai perikanan. Contoh beberapa negara-negara kecil di Pasifik, ya, seperti dan di Samudra Hindia, ya, itu mengandalkan pendapatan utama negaranya dari pariwisata bahari. Pariwisata dapat membawa perkembangan ekonomi yang cepat ke negara-negara terpencil dan kecil, serta ke daerah terpencil di negara-negara besar. Nah, dalam hal ini, ya, pariwisata ini tentu sangat bertumpu kepada kualitas lingkungan sebagai daya tarik wisatanya. Nah, oleh karena itu, kualitas lingkungan alam penting untuk daya tarik wisata yang berdaya saing. Salah satunya adalah daya tarik wisata berdaya saing bagi negara tropis, misalnya adalah ekosistem terumbu karang. Nah, komponen lingkungan pesisir dan kelautan yang penting bagi pariwisata termasuk air yang jernih, ya, pantai yang berpasir bersih, serta lingkungan alam dan budaya yang eksotis bila dibandingkan dengan lingkungan perkotaan. Nah, banyak kawasan-kawasan pariwisata berdaya saing dan maju itu berada di dalam kawasan konservasi ekosistem perairan. Ya, jadi kawasan konservasi ekosistem perairan yang dikelola dengan baik ini telah menjadi tempat wisata utama yang berdaya saing. Seperti kita mengenal di Australia, ada kawasan Great Barrier Reef, ya, Marine Protected Area, ini kawasan atol terpanjang di dunia yang merupakan destinasi wisata bahari yang maju di dunia. Di Indonesia ada beberapa contoh, ya, kawasan konservasi ekosistem sebagai destinasi pariwisata seperti di Bunaken, ya, Wakatobi, ya, Taman Nasional Bali Barat atau Raja Ampat, ya, Bali Nasional, Taman Nasional Bali Barat kalau yang di Bali. Kemudian kalau di Flores ada Taman Nasional Komodo, ya, dan banyak lagi tempat-tempat wisata yang berbasis pada kawasan konservasi ekosistem. Dengan adanya konservasi ekosistem, maka daya tarik wisata berupa keindahan alam bawah lautnya itu dapat dijaga, ya, dari ancaman kerusakan oleh aktivitas yang bersifat destruktif, ya, seperti misalnya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Nah, pariwisata sekarang menjadi sumber pendapatan ini sudah, ya. Nah, berikutnya adalah daya tarik penting bagi banyak pengunjung berkaitan dengan ekosistem adalah untuk melihat kehidupan laut yang melimpah dari observatorium menggunakan perahu lambung kaca, ya, bagi yang tidak bisa berenang atau menyelam masih bisa mengamati kehidupan bawah laut dengan observatorium berupa perahu-perahu lambung kaca atau bottom glass boat, ya, bisa snorkeling atau menyelam scuba.
Nah, pembentukan kawasan konservasi ekosistem dengan cadangan larang ambil, di mana di situ tidak diperkenankan untuk kegiatan penangkapan ikan, adalah cara terbaik untuk meningkatkan profil suatu kawasan untuk wisata bahari dan untuk memperluas pilihan ekonomi lokal. Jadi bisa menumbuhkan berbagai mata pencaharian usaha-usaha ekonomi melalui jasa pariwisata bahari. Oleh karena itu adalah penting bahwa pengenalan dan pengembangan pariwisata direncanakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pariwisata bahari misalnya dapat diterima dan berkelanjutan dalam hal dampaknya terhadap komunitas lokal serta ekosistem perairan. Di satu sisi pariwisata memberi sumbangan besar, ekosistem memberikan sumbangan besar terhadap pariwisata sebagai daya tarik wisata, namun pariwisata di suatu ekosistem yang rapuh seperti terumbu karang misalnya harus direncanakan secara hati-hati. Berikutnya adalah manfaat konservasi ekosistem bagi pendidikan dan penelitian. Nah, pengembangan kawasan konservasi ekosistem dengan cadangan larang ambil, ada daerah perlindungan di situ, serta dibangunnya pusat-pusat pendidikan, biasanya di dalam suatu kawasan konservasi itu sekaligus dibangun pusat-pusat pendidikan. Nah, ini semuanya sangat penting untuk menyediakan wahana bagi orang-orang untuk mengalami dan mempelajari ekosistem yang tidak terganggu oleh penangkapan ikan. Jadi kita ingin menyisakan suatu area yang kita lindungi, yang kita konservasi dari penangkapan ikan, sehingga kita bisa memperoleh contoh-contoh ekosistem yang masih alami sebagai wahana pendidikan. Kawasan konservasi ekosistem dengan pusat-pusat pendidikan dan juga didukung oleh staf pendidikan di dalam kawasan konservasi ini memiliki peran penting dalam membantu anak-anak dan siswa dalam mempelajari bagaimana ikan dan biota perairan lainnya dalam hal misalnya mencari makan, bersembunyi dari pemangsa, tumbuh, bereproduksi, bermigrasi, atau mempertahankan wilayah mereka. Sehingga nanti ketika anak-anak ini belajar dan berbagi pengetahuan mereka dengan keluarga mereka, ini akan menularkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin di suatu masyarakat mereka, maka mereka dapat memainkan peran yang semakin besar dalam mengembangkan pemahaman dan permintaan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan perairan yang berkelanjutan. Diharapkan anak-anak yang memperoleh pembelajaran dari kawasan konservasi ekosistem ini akan menjadi penggerak-penggerak konservasi di masa depan. Konservasi ekosistem melindungi contoh keanekaragaman hayati yang representatif, dan ini memberikan manfaat luas juga di samping untuk penelitian juga sebagai lokasi di samping sebagai wahana pendidikan juga sebagai lokasi penelitian jangka panjang ya, untuk mempelajari ekosistem perairan dan layanan ekosistem dalam rangka mengembangkan dan mengevaluasi teknik pengelolaan berkelanjutan yang dapat diverifikasi serta untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi opsi bentuk penggunaan baru di masa depan. Jadi merupakan ajang atau tempat penelitian untuk mengembangkan teknik-teknik pengelolaan ekosistem berkelanjutan di masa depan. Kawasan konservasi ekosistem adalah menjadi tempat penelitian dasar yang representatif dalam mengungkap berbagai aspek ekosistem yang masih banyak misteri. Nah, keberadaan cadangan larang ambil, no-take area tadi ini juga menyediakan satu-satunya pilihan realistis untuk menetapkan garis dasar atau lokasi kontrol sebagai titik acuan untuk menentukan kinerja dan keberlanjutan manajemen sumber daya perairan. Demikianlah materi kuliah sore ini.
kita akan bertemu pada sesi diskusi agar materinya dipelajari secara seksama, dan kita akan bertemu selanjutnya pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.